Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa taqwa. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan guru tercinta, para dewan juri, para komentator yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur, karena berkat kudrat dan kuasanya. Karena berkat kuasanya kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, Ani Habibi wa Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma jaga di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manusia hidup di alam dunia melalui 3 dimensi waktu. Yang pertama, masa lalu atau sering diartikan sebagai kenangan. Punya kenangan? Saya punya kenangan, yang kenangannya rasanya sakit ada. Yang rasanya manis ada. Yang rasanya baik ada. Itulah namanya masa. Tapi namanya masa lalu jangan diungkit-ungkit, betul? Masa lalu biarlah masa lalu. Yang sekarang dong. Yang kedua, ada masa dimensi waktu yang kedua, masa sekarang atau masa kini, yang sering diartikan sebagai kenyataan. Kenyataan. Saya bisa begini kenyataan, betul nggak? Anda bisa melihat saya kenyataan. Anda bisa mengaji di pesantren pondok pesantren Mabdaul Ulum kenyataan. Tapi waktu hari ini tidak bisa terulang kembali, walaupun 1 detik. Walaupun 1 detik. 3, ada dimensi waktu, yaitu masa yang akan datang, atau bisa diartikan sebagai masa depan, boleh. Apalagi harapan, boleh. Cita-cita, boleh. Impian, hayalan, boleh. Nah, orang baik itu adalah orang yang bisa mengambil hikmah, yang bisa mengambil kesimpulan, yang bisa mengambil manfaat dari masa lalunya, dijadikannya sebagai masa depannya untuk menentukan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Betul apa betul? Betul? Maka dalam konteks itulah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah Isra wal Mi'raj. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid
Masjidil Haram ila akhir ayat. Dalam ayat di atas bisa kita bagi kalimatnya. Kalimat yang pertama subhanalladzi. Subhanalladzi kalau menurut ilmu balaghah itu bisa diartikan atau bisa disebut kalimat ijaz. Apa kalimat ijaz itu? Kalimat ijaz itu adalah kalimatnya singkat tapi mengandung makna yang padat. Apa? Kalimatnya singkat mengandung makna yang kalau dihadirkan itu adalah subhanallahilladzi, yang artinya kalimat tasbih. Kalimat tasbih. Kita tengok sejarah, boleh? Kita tengok sejarah, boleh? Nabi Adam sejarahnya luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Luar biasa. Tapi ayatnya tidak diawali dengan kalimat tasbih. Betul apa betul? Nabi Yusuf yang tampaknya masya Allah, tapi ayatnya dengan kalimat tasbih. Siapa lagi? Nabi Soleh, ceritanya luar biasa di dalam Al-Quran, tapi ayatnya tidak diawali dengan tasbih. Siapa lagi? Nabi Nuh. Nabi Nuh ceritanya luar biasa, tapi ayatnya tidak diawali dengan kalimat tasbih. Hanya peristiwa Isra wal Mi'raj yang diturunkan, yang jadikan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad yang kisah yang diawali ayatnya menggunakan kalimat tasbih. Ini menunjukkan bahwa ini kejadian, ini peristiwa itu peristiwa yang sangat amat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu kalimat dan tadi. Dua, kalimat asra. Kalau digali pakai ilmu sorof, kalimat asra, apa terusnya? Saro, yasiru. Segatnya apa? Fi'il mudhari. Segatnya apa? Fi'il mudhari. Lalu kemudian dimajhulkan. Soro sayyid. Yang artinya bahwa asra itu adalah memperjalankan. Otomatis ketika ada kalimat memperjalankan, ada yang diperjalanin, ada yang berjalanin. Contoh, saya nih dari Garut tujuan ke Bandung, misalkan saya beres-beres nih, udah beres-beres, saya pakai jas. Ketika pakai jas, terus semut kerayap masuk sakunya saya. Udah masuk tuh. Ketika udah masuk saya berangkat jam 8 sampai Bandung jam 9. Udah sampai jam 9 balik lagi ke Garut jam 10. Ketika jam 10 kemudian saya copot jas, saya gantungkan, semut keluar. Lalu kemudian semut berbicara kepada kaumnya, wahai kaum semut, ketahuilah bahwa saya sudah pergi ke Bandung. Wah, berkumpul-kumpul benar-benar. Kata sahabat semut yang satu, mut, kamu pergi ke Bandung jam berapa? Jam 8. Pulang ke sini jam 10. Wah, ini nih semut yang gila nih. Nah, itu semut berpikir menurut logika semut. Karena mustahil semut jam 8 pergi ke Bandung bisa nyampe ke Garut lagi jam 10. Mustahil apa enggak? Mustahil. Nah, itu menurut logika semut. Begitu juga dengan Nabi diperjalanin dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas ke Sidratul Muntaha, tembus ke Rabbul Mustawa, melalui langit ke-1, ke-2, ke-3, 4, ke-5 dan bahkan seterusnya. Itu diperjalanin sama Allah. Allah aktif, Rasulullah pasif.
Nah, makanya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya, dia nggak percaya karena dia memikirkan atau dia berpikir menurut logika manusia. Coba kita pikir, Abu Jahal ketika Rasulullah beres Isra wal Mi'raj, kata Abu Jahal, bener lu udah Isra Mi'raj? Bener. Coba angkat kaki satu, ya angkat Rasulullah. Satu lagi, langsung Rasulullah terjatuh. Karena itulah dia memikirkan, dia berpikir tentang logika manusia, bukan berpikir tentang Allah. Maksudnya pemikiran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jadi menurut logikanya, logika manusia. Dawal karati, betul tak? Betul tak? Betul. Itu kalimat asraf. Yang ketiga, kalimat abdihi. Nah, berbicara tentang abdihi, kalimat abdihi, kaum Mu'tazilah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj itu rohnya doang. Betul apa kagak? Kita kali nih. Rohnya doang. Kalau kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalimat abdi artinya hamba, betul? 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 Artinya hamba. Kalau kata hamba itu kesatuan antara ruh dengan jasad disatukan menjadi hamba. Ada jasad kagak ada ruh, namanya apa? Ya, ada jasad kagak ada ruh, namanya apa? Mayit. Ada ruh kagak ada jasad, namanya apa? Bisa disebut pocong, bisa disebut hantu, nah, bisa disebut goyang dan yang lainnya. Itu, tapi ketika disebut hamba antara ruh dengan jasad menyatu, bisa disebut hamba. Kalau kata kaum Mu'tazilah, kalau Rasulullah Isra Mi'raj dengan ruhnya doang, kenapa dalam kalimat Al-Quran yang tidak subhanalladzi asra birruhi? Tapi bi'abdihi, karena itu hamba di situ berarti jasad dengan ruhnya menempel. Itu abdihi. Lalu kemudian kenapa tidak subhanalladzi asra bi Muhammadin? Tidak langsung kepada Nabi Muhammad. Karena abdi di situ merupakan gelar istimewa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah sebelum Isra wal Mi'raj mengalami tahun husni. Tahun apa tahun manusia tahu nggak? Tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Sebelum Rasulullah Isra wal Mi'raj, pas perjalanan dia dapat kabar bahwa pamannya Sayyidina Abu Thalib meninggal dunia. Satu, sedih dia. Sedih. Yang kedua, istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra meninggal dunia. Maka Allah berikan dia kalimat abdihi untuk menggembirakan dia. Kita bisa disebut abdi. Kita bisa disebut abdi. Nah, saya abdi bisa kepada Allah. Saya abdinya Allah. Saya tahu presiden, saya tahu Presiden Jokowi, tapi belum tentu Jokowi tahu apa saya. Saya mengaku abdi kepada Rasul, saya mengaku abdi kepada Allah, belum tentu Allah mengakui kita sebagai hambanya, sebagai abdinya. Maka kita hanya sebatas apapun saja. Nah, itu. Lalu kemudian setelah subhanalladzi asra bi'abdihi, nah, ada tujuan daripada Isra wal Mi'raj. Untuk tujuannya Isra wal Mi'raj di kalimat yang selanjutnya, bagaimana kalimatnya? Linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina, untuk mengetahui sebahagian kecil daripada kekuasaan Allah. Sebahagian kecil. Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj naik ke atas ke langit, beliau menemukan seorang nenek-nenek yang mongkok. Di situ Jibril sebagai bodyguard Rasul. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, tamsil apa itu Jibril? Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu adalah tamsil dunia di masa zamanmu. Tuh, dunia di masa Rasulullah sudah mongkok. Lalu kemudian Rasulullah berjalan
Ketika berjalan Rasulullah melihat seorang yang ditarik lidahnya, dipotong, ditarik, dipotong, terus kemudian seterusnya sampai begitu. Rasulullah berkata kepada Jibril, ya Jibril, tamsil apakah itu? Kata Jibril, itu adalah orang yang suka mencela-cela manusia, mencela-cela sesama muslim, menfitnah, menghina, mencaci, memaki dan sebagainya. Tahu anjing? Dari kaki sampai mulut anjing hukumnya najis. Betul nggak? Betul. Saking najisnya, bahkan berat nama najisnya disebut najis mughalladah. Betul. Cara mensucikannya dengan 7 air kumbahan, salah satunya pakai tanah. Tapi najisnya anjing masih ada air dan tanah untuk mensucikannya. Tapi ketika mulut manusia menyakiti hati sesama manusia, lagi sesama muslim, mulut yang menyakiti manusia, menyakiti muslim yang lainnya, air apa yang dapat mensucikannya? Tanah mana yang dapat mensucikannya? Tanah mana yang dapat mensucikannya? Itulah maka salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu oleh lisannya sendiri. Maka ada berfitnah tadi dalam peribahasa mengatakan bahwa ketika pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi ketika lisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Itulah lisan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berjalan. Ketika berjalan, Rasul melihat seorang yang di hari itu menanam, di hari itu berbuah, di hari itu panen, terus putar sampai terus sampai panen, terus tanam buah panen, tanam buah panen terus. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, tamsil apa itu Jibril? Kata Rasulullah SAW, kata Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu adalah tamsil umatmu, tamsil manusia yang suka bersedekah, yang suka memberikan kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Dia tahu bahwa harta apapun atau sebagian yang mereka miliki, ketika mereka berikan kepada orang yang membutuhkan, hakikatnya akan kembali kepada dirinya. Kesimpulannya bahwa orang yang sukses, menjadi manusia yang sukses itu butuh perjuangan yang keras. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.